Jadi sebetulnya banyak juga jurnalis yang ya dungu juga karena sekedar memberitakan hasil survei. Dia nggak mau gali apa yang terjadi di situ tuh. Jadi itu poin saya. Ya cobalah juga jurnalis jadi cerdas supaya kita bisa hukum lembaga-lembaga survei yang tidak terbuka bahkan manipulatif. Jadi intinya jangan percaya survei, tapi dibaca aja. Ya boleh dibaca tapi setelah itu ya buang tong sampah lah. Nggak ada gunanya tuh. Nah ini, salam Bang RH, bagaimana pandangan Bang RH dan RG tentang revisi undang-undang atau rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama tadi kita dari sisi filsafatnya mengenai perlindungan terhadap pejabat-pejabat publik termasuk presiden. Jadi ada pasal-pasal penghinaan yang dihidupkan kembali gitu. Iya, dari segi istilah martabat presiden itu nggak ada di dalam konsep ilmu pengetahuan. Karena selalu disebut human dignity, martabat manusia. Martabat itu melekat pada manusia. Okay. Karena manusia punya semacam core self yang kalau diganggu dia nggak disebut lagi manusia itu. Tapi presiden kan bukan manusia, presiden kan lembaga jabatan itu, dan dia bisa dibatalkan setiap 5 tahun. Jadi buat apa dia dikasih martabat? Martabat itu melekat seumur hidup pada manusia. Jadi nggak mungkin presiden punya martabat. Jadi menghina presiden itu yang nggak masuk akal. Kan yang terhina adalah orang. Jabatan nggak bisa dihina itu, dan nggak mungkin ada jabatan yang merasa kalau terhina. orang sudah ada fasilitas untuk orang. Ya sudah kan. Jadi buat apa lagi ditambah-tambahin itu? Nah, itu artinya kalau kita baca secara lebih terselubung, itu sekedar upaya untuk nakut-nakuti rakyat supaya jangan berpikir. Kan kalau saya mengkritik, saya berpikir kan. Ya, nanti saya akan dipidanakan. Iya. Karena ada pasal pidananya. Yes, jadi itu pasal yang konyol. Bukan sekedar bahwa pasal itu justru pasal yang pernah diucapkan oleh pemerintah Belanda dan akhirnya dicabut. Tapi ini pasal yang dihidupkan di era demokrasi, kan ajaib tuh. Ini perlu juga belajar itu ya, menteri atau wakil menteri atau whoever yang merasa ahli hukum pidana, belajarlah sama filsafat. Filsuf. Karena kadang-kadang belajar pidana itu terlalu tekstual, dia tidak melihat esensi yang lebih filsafati. Yes, kan? Itu. Gitu. Nanti ada anak presiden merasa bapaknya terhina, dia lapor sebagai apa? Sebagai anak presiden. Loh, presiden tuh nggak punya anak. Yang punya anak Pak Jokowi. Dan makanya nggak pernah disebut Ibu Iriana Jokowi, nggak ada Ibu Presiden. Gitu. Walaupun kadang-kadang ada juga istilah Ibu Negara, itu lain persoalan. Banyak profesor hukum yang sebetulnya akhirnya dia nggak paham sebetulnya esensi dari legal philosophy itu. Mungkin paham, tapi masalahnya posisi menentukan pendapat. Ya, pendapatan menentukan pendapat. Oke. Bung RH, saya mau jadi presiden. Di mana saya bisa daftar? Saya sebagai anak bangsa berhak ikut serta jadi calon presiden. Keren juga nih. Ya, itu pertanyaan bagus. Multiplier 22. Ya, memang itu filosofinya. Demokrasi itu nggak boleh dibagi habis dalam partai. Karena itu perlu calon independen, perlu oposisi, perlu masyarakat sipil. Jadi pikiran dia ini, si multiplier ini betul-betul pikiran yang membuat kita menduga bahwa di ranah bawah sebetulnya pikiran-pikiran kritis. Saya mau jadi presiden dan saya mampu tuh, tapi kenapa mesti lewat partai? Ya karena demokrasi harus lewat. Enggak, demokrasi itu tidak boleh terbagi habis dalam partai itu. Harus ada wilayah yang kita anggap dulu non partisan, tetapi punya hak yang sama untuk memimpin negara. Dan jangan salah, konstitusi pun sudah mengakui itu dengan adanya DPD.
Ya, oh ya betul tuh. Tidak melalui partai. Itu. Itu bayangkan, konstitusi sudah mengakui itu ya. Oke. Oke. Lagi ya. Berat-berat nih pertanyaannya malam ini. Tapi yang paling susah itu membaca pertanyaan biar stop dulu dia. Itu. Bang RH dan Bang RG, clue-nya dong. Sosok yang menurut Bang RG cocok jadi presiden kita. Clue-nya aja, ada dong pasti. Nah, dia minta clue. Biasanya Sobat RH pengen konkret. Jangan. Nah, dia cuma clue. Ini masih sopan nih, cuma clue-nya doang katanya. Ya clue-nya tentu kalau sebelum clue gini, syarat dulu, syarat. Tadi kan kita menyebutkan syarat umum ya, etikabilitas, intelektualitas, elektabilitas. Tapi itu kan syarat yang memang umum yang memang ibaratnya ya itu ya anulah memang harusnya begitu. Tapi kan ada syarat yang lebih spesifik lah kira-kira untuk kebutuhan Indonesia dengan penduduknya yang ratusan juta ini. Apa 1, 2, 3 mungkin Bung Rocky itu bisa jadi pikirkan. Syarat subjektif dari saya kan, iya, pasti itu. Subjektif, ya syaratnya pertama dia pernah bercakap-cakap dengan saya tuh. Oke. Dan bercakap-cakap dalam pengertian adu argumen. Baik langsung itu. Maupun tidak langsung. Ini yang langsung, nggak boleh yang nggak langsung tuh. Langsung tuh kan tidak harus head to head begini kan? Oh ya, mesti bisa melalui. Oh mesti head to head. Yang udah bercakap-cakap dengan saya. Artinya nanti tadi RH Channel itu yang akan memfasilitasi bercakap-cakap itu. Okay. Sebelumnya saya mesti terangkan siapa yang udah pernah bercakap-cakap empat mata dengan saya itu. Oke. Satu Anies Baswedan udah. Prabowo udah. Anies kapan? Biar clear. Oh udah 6 bulan lalu mungkin kita udah berkali-kali gitu kan. Udah berkali-kali. Pak Prabowo saya udah berdiskusi itu. Siapa lagi ya? Pak Lanyala Matalata udah berdiskusi. Lanyala Mataliti itu. Matalata ada lagi. Ada Mataliti. Kan kita mau kalau saya sekedar bilang si ini, tapi saya nggak tahu kualitasnya apa kan. Jadi mesti bercakap-cakap dulu gitu. Nah itu pentingnya nanti kita teruskan percakapan di forum khusus nanti podcast dari Refli Harun yaitu uji kapasitas calon presiden. Gitu. Nanti kita kasih singkatannya apa ya kan. Oke, itu kan boleh subjektif. Ada 2 apa? 1 pernah bercakap-cakap. Jadi udah 3 tuh. Berarti ada 3 kan preferensinya kalau pernah bercakap-cakap. Yang kedua apa? Ya itu aja. Oh itu aja. Sebab dalam percakapan itu kita tahu etikabilitasnya, intelektualitasnya. Dan terakhir tentu nanti kita buktikan bahwa ada lembaga survei yang tidak terlibat konflik of interest melakukan survei. Gitu. Survei yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Soalnya ada tokoh survei ternama yang saya yakin temannya Bung Rocky juga mengatakan 2 tangan, ya kan? Tangan kanan survei, tangan kiri sebagai konsultan politik. Kalau surveinya tidak menguntungkan nggak dikeluarkan, atau dia bisa putar-putar metodenya atau cara penyajiannya dia ubah sedemikian rupa sehingga menguntungkan yang di tangan kirinya tadi. Itu kan soal etika juga. Ini lagi di Twitter kemarin tuh atau media massa Pak, saya baca lagi ada duel antara Anies dan Saiful Mujani Research Center tuh. Soal mau makan makan babi begitu ya. Padahal sebetulnya Saiful Mujani kan dia surveyor kan, pollster. Jadi ngapain dia kasih komentar begituan? Dia polling aja kan sebetulnya kan. Jadi seringkali di belakang surveyor ini ada mungkin perselisihan pribadi atau disuruh untuk memprovokasi itu. Nah itu yang menyebabkan kita nggak percaya lembaga survei sebetulnya. Apalagi nggak pernah ada satu lembaga survei yang secara detil mau mengatakan uangnya dari sini loh, silakan diaudit. Jadi selama itu nggak dibuka, itu artinya susah dipercaya. Ya main-main margin of error. Padahal sebetulnya dari awal dia udah error. Jadi sebenarnya errornya nggak ada marginnya. Tapi satu lagi Bung ya, yang menjadi persoalan adalah sering sekali surveyor itu ya, yang dia diamanatkan untuk menyampaikan sesuatu based on data yang dia dapatkan, ya kan, sebaik-baiknya, seilmiahnya. Tapi dia juga berfungsi sebagai tadi bukan hanya konsultan, sebagai pengamat politik, ya kan? Kalau pengamat politik kan beda lagi tuh. Kadang-kadang loh, ini sebenarnya Anda mau menyampaikan survei atau Anda menyampaikan preferensi atau keinginan Anda, kan akhirnya blur. Karena media juga kadang-kadang menempatkan pollster itu sebagai pengamat politik juga jadinya. Lalu blur semuanya.
Itu hak mereka, tapi hak media justru untuk menghukum kan. Jadi ngapain dimuat pendapatnya kan? Tanya aja, Anda mau ucapin pengamatan Anda atau hasil survei Anda, dan hasil survei Anda mau jadikan acara untuk mengubah opini publik. Jadi sebetulnya banyak juga jurnalis yang ya dungu juga. Karena sekedar memberitakan hasil survei, dia nggak mau gali apa yang terjadi di situ tuh. Jadi itu poin saya. Ya cobalah juga jurnalis jadi cerdas supaya kita bisa hukum lembaga-lembaga survei yang tidak terbuka bahkan manipulatif gitu. Oke ya. Jadi intinya jangan percaya survei, tapi dibaca aja. Ya boleh dibaca, tapi setelah itu ya buang tong sampah lah. Nggak ada gunanya tuh. Bung Rocky Gerung dan Bung RH, bisa nggak DPR buatkan undang-undang supaya menteri juga dipilih rakyat dan tak perlu ada wakil menteri, karena menteri itu kan sudah jadi pembantu presiden. Nah ini ini kan orang udah capek mikirin, akhirnya lama-lama di marking semua. Iya, itu sebetulnya itu masuk akal karena kita frustrasi. Lihat misalnya Menteri Perdagangan hari pertama udah mengatakan ya kita nggak mungkin subsidi. Kalau kita subsidi kita nggak punya. Kalau kita subsidi minyak goreng kita nggak bisa bangun jalan tol. Jadi ya biarin aja ke pasar kalau gitu kan. Mekanisme pasar yang tuin. Lalu Anda apa fungsinya kalau diselesaikan di pasar? Anda nggak perlu kan. Iya. Jadi memang ya itu kekalutan dan kekacauan itu membuat rakyat akhirnya datang dengan ide yang radikal. Ya kita pilih aja juga menterinya kalau gitu. Tapi ini ada yang ngatain Rocky Gerung khusus ya kan? Bagus betul tuh. Coba dibaca keras-keras. Lewat lagi dia. Nyekrol sendiri dia. Mana tadi? Tapi intinya adalah dia bilang begini tadi. Hey Rocky katanya, siapa yang mau percaya Anda? Paling 0,05% rakyat yang percaya Anda. Jangan banyak ngomong kau, kira-kira begitulah. Ya, itu udah hafal siapa yang lakukan itu kan. Kalau dia nggak percaya saya, ngapain dia tungguin saya? Iya ini buat bikin pertanyaan. Dan itu. Ini sudah menit keberapa? Sudah lebih dari 1 jam. Jadi dia tungguin. Dia tunggu. Jangan-jangan dia bikin komentar berkali-kali, kok Refli Harun nggak baca-bacain komentar saya. Karena dari terpancing tadi kan, yang ngeritik saya bacain kan. Wah ini kesempatan nih. Ini malam bagi para pengkritik nih kayaknya, malam bagi para buzzer. Ya, makanya saya ngerti itu, sering dianggap ya Rocky Gerung itu ngoceh doang, teori semua tuh, ngomong doang. Prakteknya apa? Loh ini forum untuk ngomong itu. Kalau mau praktek digorong-gorong itu. Iya, ini kadang-kadang ya, kita harus bedakan ya kan. Lagi. Antara praktisi ya kan sama teoritisi. Kita ini bukan pejabat publik yang digaji rakyat untuk mengerjakan sesuatu ya. Oke. Padahal mestinya negara terima kasih sama kita. Karena kita kan menjalankan fungsi negara, mencerdaskan rakyat. Yes, itu. Coba bayangkan, ini channel tidak didukung oleh siapa-siapa pemerintah. Kita keluarkan uang sendiri kan. Tapi kita membantu negara dalam mencerdaskan rakyat. Ya, kita mencerdaskan rakyat sambil mencemaskan pemerintah. Itu Cemas itu cerdas masyarakat, ya kan?